buat kamu yang baru pertama kali lihat video aku, salam kenal, namaku Hasna. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu gimana sih caranya menjadikan kebiasaan yang menurut kita itu membosankan atau bahkan menyebalkan gitu ya, nyebelin, terus kita benci, menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Nah, penasaran? Langsung aja, ini dia. Nah, sebelum kita masuk ya ke temanya, aku mau cerita dulu. Jadi, beberapa hari yang lalu, aku tuh baca buku. Bukunya itu buku Atomic Habits judulnya. Karya dari James Clear. Nah, di buku itu diceritain kalau misalkan di sebuah kota di Pakistan namanya kota Karachi. Nah, di kota Karachi ini kalau kamu baru dengar pertama kali nama kotanya, jadi di kota Karachi ini tempatnya itu bener-bener kumuh, udah gitu penduduknya padat banget. Nah, karena saking padatnya, ya bisa dibilang dalam satu kota itu bisa mencapai 9 juta penduduk. Nah, dalam satu kota itu ya. Coba bayang nggak gimana padatnya kota Karachi ini. Padat banget kan? Nah, hingga suatu hari ada seorang praktisi kesehatan namanya Lubi. Jadi si Lubi beserta tim ini mereka pergi mengunjungi kota Karachi ini. Nah, kenapa mereka berkunjung ke kota Karachi? Karena kita tahu kota Karachi itu adalah kota yang padat banget penduduknya dan tingkat kesehatan di sana itu lumayan rendah ya. Jadi untuk presentasi penyakit di sana itu cukup tinggi. Nah, karena tingginya presentasi penyakit yang ada di sana, si Lubi dan teman-temannya itu mereka tuh pengen banget buat mengurangi angka penyakit yang ada di sana. Dan mereka juga cari tahu, mereka juga neliti kira-kira apa sih penyebabnya, kenapa si warga-warga yang ada di kota Karachi ini bisa sampai segitunya gitu, bisa sampai tingkat kesehatannya tuh rendah sekali di sana. Nah, akhirnya setelah diteliti terus, taulah si Lubi dan juga tim bahwasanya kalau di kota Karachi ini warga-warganya itu mereka sangat minim sekali untuk cuci tangan. Nah, padahal itu kan cuci tangan itu adalah hal yang cukup remeh ya, tapi si warga-warga yang ada di kota Karachi ini mereka itu sangat males buat cuci tangan, mereka ogah-ogahan buat cuci tangan, mereka jarang banget buat cuci tangan. Nah, akhirnya si Lubi dan juga si tim mereka mencari tahu kira-kira apa sih penyebab kenapa si warga ini kenapa mereka itu pada males-malesan gitu buat cuci tangan. Karena si Lubi dan juga tim udah tahu nih penyebabnya, karena si warga-warga kota Karachi ini malas cuci tangan. Akhirnya mereka buat inovasi. Akhirnya mereka berpikir, wah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin biar si warga-warga ini tuh jadi rajin cuci tangannya. Nah, setelah berpikir panjang, akhirnya mereka nemu ide dan juga cara. Idenya itu adalah mereka membagikan satu sabun ya setiap warga. Jadi tiap rumah itu mereka mendapatkan sabun gratis ya dari si Lubi dan juga timnya. Nah, dan yang uniknya itu adalah sabun yang mereka bagikan itu mereknya Safeguard. Nah, kenapa mereka pilih merek yang Safeguard ini? Karena merek Safeguard ini adalah merek sabun terbaik yang ada di kota Karachi. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu nih, kalau misalnya kita pakai sabun Safeguard, itu kita akan merasakan sensasi yang menyenangkan, terus puas juga ketika kita itu cuci tangan. Kenapa? Karena sabunnya itu kalau kita pakai busanya itu banyak, terus habis itu wanginya itu bener-bener super wangi banget, harum banget. Jadi siapapun yang mencium aroma si sabun ini, nah itu bakalan seneng, bakalan happy. Terus pokoknya wanginya tuh wangi banget, semua orang suka sama wanginya. Nah, beberapa tahun kemudian si Lubi dan juga temannya itu datang lagi ke sana, dan alhamdulillah hasilnya adalah para warga yang ada di kota Karachi ini, mereka selama 5 tahun itu setelah si Lubi dan teman-temannya tinggal ya, mereka kan pergi itu selama 5 tahun, terus mereka balik lagi, dan ternyata alhamdulillahnya selama 5 tahun itu para warga di kota Karachi ini mereka udah rajin buat cuci tangan pakai sabun.
Nah, jadi itu dia. Kira-kira apa sih hikmah yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu petik dari kisah si Luby dan juga teman-temannya di kota Karachi? Selain itu, tingkat kesehatan yang ada di kota Karachi juga meningkat, dan persentase dari penyakit yang ada di kota Karachi juga menurun. Tingkat diarenya menurun, tingkat pneumonia-nya juga menurun, infeksi kulit juga menurun. Jadi, wah, benar-benar tingkat kesehatannya tuh naik secara drastis. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah rasa memuaskan. Jadi, kalau misalkan kamu pengen menjadikan kebiasaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, kamu harus bisa menciptakan rasa kepuasan itu sendiri. Nah, gimana cara menciptakan rasa kepuasan? Contohnya kayak tadi, dengan gimana sih caranya biar kita tuh bisa puas gitu ya, cuci tangan ya. Berarti kan cuci tangan tuh hal yang remeh dan hal yang sederhana. Nah, cara memuaskannya itu adalah dengan pakai sabun. Nah, dengan kita pakai sabun, busanya banyak, terus harum, itu akan menciptakan rasa kepuasan. Nah, kalau misalkan kita puas sama suatu kebiasaan itu, kita akan dengan senang hati dan juga dengan mudah untuk mengulangi kebiasaan itu di esok-esokan harinya. Kalau misalnya kita nggak ngerasa puas, nah kecil kemungkinannya kita akan mengulangi kebiasaan tersebut di kemudian harinya. Nah, makanya poin pentingnya adalah kalau misalkan kamu pengen menjadikan suatu kebiasaan itu adalah hal yang menyenangkan, kamu harus bisa menjadikan itu adalah hal yang memuaskan. Kamu harus menciptakan lingkungan gimana sih caranya kebiasaan itu adalah suatu hal yang bikin kamu merasa puas, bikin kamu merasa senang, bikin kamu merasa happy, bikin kamu tuh ngerasa wah, ada sensasi memuaskannya di sana. Nah, jadi itu ya teman-teman pelajaran di video kali ini. Kalau misalkan kita mau mengubah suatu kebiasaan yang kita anggap sebelumnya tuh suatu hal yang sulit untuk kita lakukan, suatu hal yang berat, atau suatu hal yang kita males-malesan buat ngerjainnya. Nah, coba kita pikir-pikir lagi, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan biar kebiasaan itu jadi suatu kebiasaan yang menyenangkan dan memuaskan buat kita. Nah, contohnya kalau misalkan kamu pengen nulis setiap hari, nah coba kamu ubah meja belajar kamu tuh jadi meja belajar yang enak, yang nyaman, yang memuaskan. Kamu bisa kasih vas bunga, bisa kamu kasih parfum ruangan, kayak gitu. Nah, atau kalau misalkan kamu nih setiap hari pengen lari pagi, nah gimana sih caranya biar kamu itu bisa ngerasa puas gitu ya setiap harinya? Ya dengan cara ketika kamu selesai nih lari pagi, nah kamu bisa misalkan jajan barang yang kamu pengen, atau kamu beli sesuatu barang yang kamu pengen. Jadi ada rasa kepuasan yang akan kamu dapat ketika kamu melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu dia teman-teman video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kamu semuanya. Terima kasih udah nonton sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.